Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPD PKS Kabupaten Parimau, di sini hadir Bendahara Ibu Eling dengan seluruh jajarannya. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Parimau, Bapak Fadli. Yang saya hormati Kepala Desa Lado, Kepala Desa Cipayo, Kepala Desa Muraya, ibu-ibu sekalian, tokoh perempuan, tokoh agama, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Wabil khusus hadir ibu-ibu wanita Islam akhirat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, dalam suasana pandemi kita sedang diuji. Yang namanya pandemi merata seluruh dunia dengan wabah COVID-19 ini, virus ini luar biasa pukulan bagi kita semua, sehingga kita tidak mengimpikan, tidak membayangkan masuk pada masa-masa seperti ini. Kita bertatap muka harus menggunakan masker, harus ada jarak di antara kita, padahal ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi ini ujian bagi kita semua, yang insya Allah kita melewati ini dengan merasa ikhlas, ya. Ada mungkin cerita nanti bagi anak-anak kita bahwa pada masa pandemi suasananya semacam ini semangat ini terus kita satukan, tidak menjadikan kita semakin jauh, ya. Meskipun berjarak, tapi hati kita insya Allah tetap berdekatan. Ya, meskipun jarang kita bertemu, tetapi kita akan selalu mendoakan. Dan dalam suasana ini tentunya kita selalu bermunajat kepada Allah. Agar pertama kita diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan dalam menghadapi ujian-ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diberikan kesabaran, tetap iman, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah keberkahan akan Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hadir kali ini dalam masa reses. Ya, reses itu jaring aspirasi anggota DPR, baik DPRD, baik DPRD Kabupaten, Provinsi, bahkan DPR RI. Ada masa namanya masa reses. Dia harus pulang ke dapil, bukan berleha-leha, tetapi dia harus pulang mendengarkan, ya, mendengarkan apa yang menjadi masalah krusial, apa yang menjadi curhatan, apa yang menjadi aspirasi yang menjadikan saya ini wakil dari Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini menjadi catatan penting bagi saya untuk saya sampaikan, saya suarakan di komisi nanti. Masa reses bagi anggota DPR, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, ialah masa di mana dia harus bertatap muka dengan konstituennya. Kalau dia nggak ketemu sama konstituennya, berarti bukan reses, ya. Dia harus ketemu, mendengar langsung, melihat langsung, meninjau langsung suasana yang ada di desa. Tetapi dalam masa pandemi ini kita dibatasi lagi. Yang tadinya kita ingin bertemu banyak, ya, tetapi kita dibatasi. Yang tadinya kita ingin bertemu lama, tetapi dibatasi, tidak boleh lebih dari 2 jam. Tidak boleh banyak-banyak, ya. Kenapa? Karena kita akan memutus mata rantai COVID ini. Kalau ketemuannya lama, takutnya virusnya nempel. Kalau ketemuannya banyak, takutnya mungkin ada yang OTG dan lain sebagainya. Sehingga kita ingin mewujudkan masyarakat kita yang sehat. Alhamdulillah terlaksana protokol COVID, semuanya pakai masker, jaga jarak, ya. Kita ikuti semua aturan-aturan dalam bentuk ikhtiar. Kita berikhtiar, pakai masker ini ikhtiar. Karena yang memberikan kita penyakit Allah, ya, yang menyembuhkan kita Allah, tetapi kita ikhtiar menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, semuanya ini ikhtiar, ya, Bapak Ibu yang saya hormati. PKS sekarang datang dengan wajah baru,
Berapa saya katakan wajah baru, bisa lihat logonya. Ya, kenal logonya. Ini logo PKS yang baru ya. Perlu saya sosialisasikan sedikit. Ini warnanya orange. Ada di sini yang memakai warna orange, warna PKS yang baru ya Ibu-ibu. Dengan tetap mempertahankan ciri khas putihnya. Jadi ya insya Allah warna ini akan terus dikenang oleh Bapak Ibu sekalian. Hari ini bentuk saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai wakil di Komisi 10 di DPR RI, wakil dari Sulawesi Tengah. Kalau kita dari Sulawesi Tengah itu ada 7 ya. Salah satunya saya dari fraksi PKS diberikan amanah di Komisi 10 yang bermitra bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang ditambah riset. Jadi dari hasil kita duduk, Bapak mengirim saya, Bapak Ibu sekalian mempercayakan kami, kirim ke sana dan kami duduk di Komisi 10. Alhamdulillah kita bawa oleh-oleh. Kita bawa beasiswa ke Sulawesi Tengah. Hampir 20.000 beasiswa kita bawa untuk SD, SMP, SMA, SMK. Ya. Itu dana tunai diberikan langsung kepada anak didik. Alhamdulillah di desa ini sudah tersalurkan 2020. Nah, insya Allah pada 2021 lagi akan terkucurkan lagi. Kalau SD, namanya itu program Indonesia Pintar. PIP ada 2, ada PIP aspirasi dan ada PIP reguler. Jadi beasiswa PIP itu ada dari sekolah, ya kepala sekolah itu bisa bermohon langsung ke kementerian. Tetapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke sekolahnya banyak sekali, ya kan? Alhamdulillah Bapak punya wakilnya. Jadi kepala sekolahnya nggak perlu bermohon, kita sendiri yang bawa ke sekolahnya. Ada PIP aspirasi. Nah kalau PIP aspirasi itu tergantung saya mau berikan di mana, ya sesuai dengan data Dapodik, ya sekolah yang sudah masuk dalam data Dapodik. Ya. Kedua, KIP kuliah. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita Komisi 10 selain mendapat jasa, mendapat aspirasi, PIP aspirasi, mendapatkan beasiswa KIP kuliah sebesar 500 untuk sarjana S1. Jadi ini saya sebar ke Sulawesi Tengah. Begitu juga yang hampir 20.000 kita sebar ke seluruh Sulawesi Tengah. Jadi 500 ini kita berikan kotanya untuk Unisa sekian, Untat sekian, Unismo sekian, Unsimar sekian. Sehingga Bapak Ibu mendorong anak-anaknya sekalian untuk senantiasa lanjut sekolah. Ayo sekolah karena ada KIP kuliah. KIP kuliah ini kampus juga bisa mengusulkan langsung. Namanya KIP kuliah reguler. Tetapi DPR RI itu juga mendapatkan jatah KIP kuliah yang bisa dia bawa ke dapilnya sebagai aspirasi. Ya. Kemudian bekerja sama kami di Komisi 10 dengan Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Jadi bukan, tadi Pak, UKM ya, bukan Kementerian UKM. Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Kalau dulu pariwisata ini dipisah. Pariwisata sendiri, kemudian Badan Ekonomi Kreatif sendiri. Tetapi 2019 digabung Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Kenapa demikian? Karena setiap pariwisata itu harus ada ekonomi kreatif yang bisa menunjang objek wisata itu. Harus bersama-sama. Misalnya kalau kita datang kunjungan ke salah satu destinasi wisata, sampai di sana kalau nggak ada jualan, tidak ada ekonomi kreatifnya, maka pariwisatanya orang pulang bawa pulang juga uangnya. Tetapi dengan adanya
di tempat destinasi itu ada oleh-oleh yang bisa dibawa, maka uang tadi tidak dibawa pulang, bisa terputar di desa itu, di kota itu, di tempat destinasi tersebut. Sehingga perlu adanya dorongan baik dari pemerintah kabupaten, ya, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pusat untuk mendorong ekonomi kreatif. Sehingga orang berwisata tidak hanya sekedar melihat, bahkan mereka bisa menikmati makanan khas di situ. Oh, wisatawan, daerah wisata di desa Sipayo misalnya, pantainya yang indah, bagus, bersih. Oh, makanan khasnya ini. Ada cenderamata yang dibawa pulang, ada oleh-oleh dari desa itu. Itulah yang dinamakan ekonomi kreatif. Kami bekerja sama juga Komisi 10 dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, ya, kemudian Perpustakaan Nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah mitra-mitra Komisi 10. Hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah banyak hal yang bisa kita bersama-sama berjuang, kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin, baik dari DPRD Kabupaten, ya, kemudian DPR RI, pemerintah daerah, kita bersama-sama melakukan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai. Tentunya kita berharap anak-anak kita dari sini bisa senantiasa melanjutkan sekolah. Anak-anak dari sini tidak ada yang putus sekolah. Anak-anak di sini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mumpuni, karena otomatis mau tidak mau ini estafet perjuangan ini harus berjalan. Mereka harus menjadi anak-anak yang siap, ya, menjadi anak-anak yang bisa memegang tongkat estafet ini. Betul-betul merasa gembira, merasa kedatangannya bahwa ibu ini sudah bertatap muka di hadapan kami. Jadi kami ini, Bu, tidak mengulur waktu ini. Kami ini dari Dusun Wia 100% pendukung dari Ibu Sakinah. Jadi kami dari sini, Bu, saya hanya meminta. Kami tidak memberikan ini kepada ibu ini tanggung jawab, tidak. Kami hanya ingin ibu memberikan cenderamata kepada kami, khususnya desa Cipayo Dusun 2, Bu, yaitu berupa hadrah. Ini cenderamata bukan berarti ibu mengembalikan maksudnya tanggung jawab ibu kepada kami, tidak. Ini hanya sekedar cenderamata ibu. Kami meminta alat musik hadrah. Yang kedua tentang bola voli 1 set ini, Bu, dengan kostum. Jadi ini, Bu, yang pertama kami ingin menyampaikan rasa terima kasih atas nama pemerintah desa, karena pada hari ini kami dapat kunjungan, yaitu dari seorang DPR RI di desa kami, sehingga atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk itu pada kesempatan ini ada beberapa hal keterkaitan dalam jaring silaturahmi atau jaring aspirasi ini ingin kami sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan, bahwa kemarin tahun 2020 kami telah memutuskan untuk melakukan pembangunan TPA atau pendidikan agama. Jadi pada kesempatan ini masih tersendat-sendat pembangunannya, karena memang ini hanya banyak memerlukan swadaya dari masyarakat untuk sebagai landasan dasar pendidikan agama dari anak-anak, sehingga melalui kesempatan ini kami menyampaikan ini bukan lagi persoalan aspirasi, ini langsung saja ini kepada Ibu untuk bisa membantu dan bisa menengok sebentar ini
apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat saya. Sehingga melalui kesempatan ini ya, kalau tunggu aspirasi ini nanti harus melalui catatan lembaran-lembaran lagi, tapi minimal ini sudah masuk pada pribadi ini dengan ibu ini, supaya ditinjau lokasi tersebut dan bisa dibantu. Itu barangkali yang pertama. Yang kedua, tentang mengenai ekonomi kreatif dan pariwisata. Ini tentu mekanismenya ini seperti apa? Harus membuat proposal langsung ke kementerian atau bagaimana? Nah, ini penting juga untuk kami kita ketahui, karena Desa Lado juga termasuk salah satu desa memiliki potensial untuk daerah wisata, terutama di Desa Lado ini masih memiliki mangrove yang bagus, sehingga ini bisa juga dikembangkan. Cuma dia jaraknya dari jalan trans sampai dengan pinggiran laut itu kurang lebih 1 kilometer. Jadi mungkin 2 hal itu saja dulu. Pada waktu itu Ketua WIA Desa Lado memintakan wireless bersama Hadra. Sedangkan wirelessnya sudah oleh Ketua DPR sudah berikan kepada kami. Jadi yang saya minta tinggal Hadra yang saya sudah usulkan pada waktu pertemuan di Arayan, pesantren Arayan. Menyangkut pendidikan, jadi saya mengusulkan ini Bu, kebetulan di desa saya itu anak-anak pengajian ini, anak-anak yang mengaji sekarang ini di desa saya itu sementara waktu ini mengaji di masjid dulu. Jadi dengan adanya itu saya meminta kepada Ibu usulan saya itu untuk pembangunan TPA. Karena ini sudah lama ini diusulkan kepada yang lain-lain sebelum semasa saya menjabat, karena TPA itu belum ada di desa saya. Pintu Raya ya. Usulan Bapak tentang TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Kalau saya berada di Komisi 10, itu Kementerian Pendidikan. Kalau TPA di Komisi 8, Kementerian Agama. Tetapi berbicara soal pendidikan agama dengan pendidikan umum, dua-duanya ya penting, apalagi pendidikan agama ini yang paling penting. Orang harus beriman, bertakwa, tahu Tuhannya. Betul yang sudah dilakukan Bapak. Pertama, alternatif kalau belum ada tempat, kita masjid, karena masjid itu tempat belajar juga. Anak-anak harus dikenalkan dengan masjid. Jangan nanti anak-anak dijauhkan dari masjid. Kadang orang tua bilang, jangan bawa anak-anak ke masjid bikin ribut. Jangan, anak-anak harus mengenal masjid, harus mengenal tempat ibadahnya. Jadi untuk sementara mungkin bagus dulu digunakan di masjid, sambil Bapak nanti mengusulkan, bikin proposal, tujukannya kemana? Ke Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, tembusannya fraksi PKS. Ya. Nanti ke fraksi PKS kami yang menjembatani Bapak. Karena ada program yang bisa dilakukan pusat, ada program yang bisa dilakukan DPR provinsi, meskipun kami PKS tidak punya anggota DPRD Dapil Parimau. DPR provinsi kami tidak punya ya. Insya Allah kita berharap 2024 PKS harus ada anggota DPRD-nya dari Dapil Parimau. Setuju tidak? Jadi dengan adanya anggota DPRD di provinsi ini insya Allah karena untuk anggaran semacam begini ini diselesaikan di kabupaten dan provinsi ya. Ini harus diselesaikan di sana. Tapi kami tidak lepas tangan. Kami akan mengawal aspirasi Bapak dengan memecahkan bersama teman-teman anggota DPRD provinsi yang ada di PKS. Sempat melintas di Toboli, ada satu kegiatan festival ulang tahun ya. Hari ulang tahun Lalampa yang ketiga.
Ya, ini bisa dijadikan satu event. Kalau di pariwisata namanya dirjen event, ada dirjen event. Jadi kami sempat singgah dan merekam, mudah-mudahan kita bisa angkat juga itu salah satu kegiatan yang mengangkat kabupaten, insya Allah. Nah, yang disampaikan Bapak tadi, saya akan tinjau dan secara pribadi saya akan bantu. Ya, itu dia. Kemudian untuk pariwisata, desa itu bisa mengusulkan langsung kepada Kementerian Pariwisata. Ada namanya wisata desa, ya. Tapi nanti saya akan berikan nomor TA saya, tenaga ahli kami, apa syarat-syaratnya supaya Bapak bisa ikut serta dalam itu. Nah, yang kedua ada namanya kegiatan BIP, bantuan intensif untuk ekonomi kreatif. Nanti kita akan cari tahu yang mana cocok untuk daerah ini, ya. Ya, mungkin itu tadi yang disampaikan Bapak, dan sebentar dari sini kita akan tinjau tentang pendidikannya tadi agama. Iya, minta maaf itu kemarin hadrahnya saya turunkan di Kasimbar. Karena duluan Kasimbar yang minta, jadi saya dosa kan. Tapi insya Allah saya sudah pesan hadrah. Ya, saya sudah pesan hadrah sebelum ibu-ibu minta, saya sudah pesankan hadrah itu. Ya itu bertahap ibu-ibu, insya Allah semua dapat hadrah. Ya.